Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan topik ke-14 mengenai etika dan filsafat komunikasi. Sebelumnya, halo rekan-rekan semua. Perkenalkan, nama saya Ep Apriliani. Nantinya ada juga rekan saya. Halo, dengan saya Maria Ernawati. Nama saya Suciani Siti Horijah yang akan membantu memaparkan topik kali ini. Topik kali ini sendiri kami membaginya menjadi 6 submateri agar lebih mudah dipahami. Mari kita langsung saja ke submateri yang pertama. Etika. Kita tentu sering mendengar kata ini, bukan? Lalu apa itu etika? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan buruk, mengenai hak dan kewajiban moral, kumpulan asas atau nilai yang berhubungan dengan akhlak, dan nilai benar atau salah yang dianut dalam masyarakat. Secara etimologi, etika berasal dari bahasa Yunani, ethos, yang artinya karakter, watak, kesusilaan, dan adat kebiasaan. Etika berkaitan dengan konsep yang dimiliki kelompok atau individu, meliputi tindakan yang dilakukan benar atau salah, baik atau buruk. Jadi, etika merupakan landasan dasar atau pertimbangan setiap perilaku manusia, termasuk bidang keilmuan. Tujuan etika. Ada banyak tujuan etika ya teman-teman. Yang pertama, etika merupakan sarana untuk berorientasi pada kehidupan manusia. Yang kedua, dengan adanya etika, diharapkan seseorang tersebut punya kedalaman sikap, bisa melatih kemandirian dan tanggung jawab untuk kehidupan. Yang ketiga, memberitahukan pada orang lain bagaimana mereka menjadi pribadi yang lebih baik. Serta yang terakhir yaitu memimpin pengembangan masyarakat menuju kehidupan yang damai, sejahtera, tertib, dan harmonis. Beralih dari tujuan, kita akan membahas manfaat etika. Yang pertama, menimbulkan rasa tanggung jawab pada diri seseorang. Yang kedua, dipakai sebagai pedoman. Yang ketiga, dapat meningkatkan kredibilitas perusahaan dan organisasi. Keempat, menjaga ketertiban dan keteraturan dalam organisasi atau perusahaan. Kelima, menjadi kontrol sosial. Keenam, dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bisa melindungi hak anggota pekerja, serta dipakai sebagai acuan untuk memecahkan masalah internal dan eksternal. Macam-macam etika. Ada 3 macam etika ya teman-teman. Yang pertama yaitu etika deskriptif. Adalah etika yang memberikan dasar sebagai acuan untuk keputusan tentang perilaku atau sikap yang mau diambil. Macam etika ini berusaha secara kritis dan nasional untuk perilaku dan suatu nilai yang dikejar selama hidup. Yang kedua ada etika normatif, merupakan etika yang menetapkan pola perilaku ideal yang seharusnya dimiliki manusia dan memberikan nilai. Etika normatif ini memberikan norma sebagai dasar untuk tindakan yang akan diputuskan. Yang terakhir itu metaetika atau meta kata. Meta sendiri berasal dari bahasa Yunani yang artinya melebihi atau melampaui. Metaetika ini mempersoalkan tentang bahasa normatif sehingga dapat diturunkan menjadi ucapan kenyataan. Fokus metaetika ini pada arti khusus dan bahasa etika. Filsafat berasal dari kata Yunani philosophia yang berarti cinta kebijaksanaan. Filsafat merupakan bidang pemikiran manusia yang penting karena bercita-cita untuk mencapai makna hidup yang paling hakiki. Ada beberapa pengertian filsafat menurut para ahli. Yang pertama itu ada dari Aristoteles yang berpendapat bahwa filsafat adalah ilmu pengetahuan yang meliputi kebenarannya. Terkandung di dalamnya ilmu-ilmu metafisika, logika, retorika, etika, ekonomi, dan politik. Nah, ada juga dari Socrates yang menyebutkan bahwa filsafat adalah ilmu yang berupaya untuk memahami hakikat alam dan realitas dengan mengandalkan akal budi. Nah, yang terakhir itu ada dari Descartes yang menjelaskan bahwa filsafat adalah ilmu pengetahuan tentang hakikat bagaimana alam semesta mewujudkan yang sebenarnya. Komunikasi. Apa sih komunikasi itu? Komunikasi berasal dari kata communicare yang artinya menyampaikan.
Jadi, komunikasi menurut asal katanya adalah penyampaian makna dari satu kelompok kepada kelompok lainnya dengan penggunaan tanda, simbol, dan aturan semiotika yang dipahami bersama. Ada beberapa arti komunikasi menurut para ahli. Salah satunya adalah menurut Everett M. Roger, pengertian komunikasi adalah proses pengalihan ide dari satu sumber ke satu penerima atau lebih dengan tujuan agar mengubah tingkah laku. Lalu, menurut James A.F. Stoner, pengertian komunikasi adalah suatu proses pada seseorang yang berusaha untuk memberikan pengertian dan informasi dengan cara menyampaikan pesan kepada orang lain. Masih banyak lagi arti komunikasi dari para ahli lainnya, namun pada intinya adalah sama, yaitu proses penyampaian dari satu orang atau satu kelompok kepada orang lain, kepada kelompok lain, dengan makna, simbol, tanda yang dipahami bersama. Jenis-jenis komunikasi. Jenis komunikasi ada dua. Satu, komunikasi verbal. Kedua, komunikasi nonverbal. Komunikasi verbal adalah komunikasi yang digunakan dengan menggunakan simbol-simbol verbal dan menggunakan kata-kata dari satu atau lebih bahasa. Komunikasi verbal ini tidak hanya lisan, namun meliputi komunikasi lisan dan tertulis. Contoh komunikasi lisan, misalkan orang yang sedang berinteraksi atau berbincang. Lalu contoh komunikasi verbal tulisan seperti mengirim email atau chattingan. Yang kedua, komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang menggunakan pesan-pesan nonverbal. Cara berkomunikasi nonverbal ini yaitu tanpa menggunakan kata-kata atau mengeluarkan kata-kata, melainkan dari cara atau tindakan orang memakai komunikasi nonverbal ini. Tujuan komunikasi. Tujuan dari dilakukannya sebuah komunikasi yaitu untuk memberikan pengetahuan ataupun informasi kepada orang lain sehingga dapat memenuhi pemikiran, mengubah sikap, dan mendorong orang lain untuk melakukan hal tertentu. Jadi, tujuan komunikasi itu adalah agar komunikator dimengerti komunikan, lalu agar dapat mengenal orang lain dengan adanya interaksi dan komunikasi. Yang berikutnya adalah agar pendapat kita bisa diterima oleh orang lain. Etika komunikasi. Etika komunikasi bisa diartikan sebagai prinsip yang mengatur hubungan interaksi antar manusia. Melansir dari situs ensiklopedia, etika komunikasi atau communication ethics adalah tanggung jawab etis dalam berkomunikasi, baik yang dilakukan secara langsung atau lewat teknologi komunikasi seperti gawai dan media sosial. Fungsi etika komunikasi. Dikutip dari buku Etika Komunikasi dalam Media Sosial, Saring Sebelum Sharing 2021 karya Rahmanita Gipting dan kawan-kawan, berikut ini beberapa fungsi etika komunikasi. Yang pertama, berfungsi sebagai landasan moral. Etika komunikasi membangun landasan moral antar manusia, misalnya berkomunikasi dengan bahasa yang baik, berperilaku sopan saat berbicara, dan sebagainya. Yang kedua, mempermudah proses penyampaian pesan. Dengan menjalankan etika komunikasi, manusia akan lebih mudah dalam menyampaikan dan menerima pesan, karena bahasa yang digunakan mudah dimengerti kedua belah pihak. Yang terakhir, yaitu sebagai panduan manusia dalam berkomunikasi. Fungsi lain etika komunikasi ialah sebagai panduan manusia dalam menjalin komunikasi. Panduan ini meliputi penggunaan bahasa, baik komunikasi lisan maupun tertulis, hingga cara berperilaku. Filsafat komunikasi. Filsafat komunikasi adalah suatu disiplin yang menelaah secara mendasar mengenai keilmuan komunikasi, dari teori hingga semua hal yang terkait dengannya. Profesor Onong Ucana Effendi, filsafat komunikasi adalah suatu disiplin yang menelaah secara fundamental, metodologis, analis, dan kritis. Nah, ada 4 pilar filsafat komunikasi. Yang pertama itu ada ontologi. Nah, ontologi merupakan teori yang membahas mengenai hakikat dari suatu ilmu pengetahuan. Yang kedua ada epistemologi.
Epistemologi ini adalah metode atau teori yang mengkaji bagaimana ilmu pengetahuan didapat atau diperoleh. Yang ketiga ada aksiologi. Aksiologi itu untuk mempelajari dan membahas tentang manfaat yang diperoleh dari suatu ilmu pengetahuan. Yang terakhir itu ada logika. Logika ini berkaitan dengan kajian terhadap prinsip-prinsip dan metode pemikiran atau penalaran secara benar. Dari teori filsafat dalam komunikasi ini ada 3 teori. Yang pertama itu ada ethos, kedua ada pathos, dan ketiga ada logos. Nah, ethos ini dapat diartikan sebagai etika, yaitu etika dalam keilmuan. Dan yang kedua ada pathos. Pathos dapat diartikan sebagai rasa atau emosi yang ada di dalam manusia, yang notabene itu akan memiliki rasa terkait dan dengan keindahan dan penghargaan. Dan yang terakhir ini ada logos. Logos itu dapat diartikan sebagai logika. Logika merupakan bagian dari filsafat yang memberikan pedoman kepada para ilmuwan untuk senantiasa mengambil keputusan secara rasional. Setelah kita pelajari bersama tentang etika dan filsafat komunikasi, maka bagaimana sih penerapannya etika dan filsafat komunikasi dalam sehari-hari? Contohnya etika dan filsafat dalam bermedia sosial. Pada era modern ini, terutama saat pandemi COVID-19 terjadi, media sosial seperti Instagram, Twitter, WhatsApp, Facebook menjadi media pendukung utama dalam berkomunikasi jarak jauh, mulai dari keperluan untuk menanyakan kabar hingga pelaksanaan pendidikan dan usaha. Saat ini memang dilakukan secara online melalui media sosial. Dalam menggunakan media sosial, masyarakat Indonesia masih dinilai kurang beretika. Hal ini dilansir oleh halaman VOI tahun 2021. Menurut data Digital Civility Index atau DCI yang dibuat oleh Microsoft pada tahun 2020, ternyata kesopanan masyarakat Indonesia di media sosial menduduki peringkat ke-29 dari 32 negara di dunia. Artinya, tingkat kesopanannya sangat rendah. Hal ini dikarenakan tingginya penyebaran berita bohong atau hoax, ujaran kebencian, dan kasus-kasus diskriminasi di media sosial. Tingkat kesopanan orang dewasa pun menurun dari tahun sebelumnya. Nah, disinilah pentingnya beretika dan filsafat dalam bermedia sosial. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya tentang etika dan filsafat, maka kali ini kenapa sih etika penggunaan media sosial perlu? Karena dengan kita memakai etika dalam bermedia sosial, maka tindakan seseorang di media sosial yang tentunya bisa mempertimbangkan nilai baik dan buruknya. Seseorang yang beretika dalam menggunakan media sosial tentunya mencerminkan nilai-nilai yang baik di masyarakat, seperti contohnya saling menghormati dan menghargai pendapat. Sebetulnya sudah ada aturan yang dibuat untuk memastikan bahwa pengguna media sosial dapat beretika dengan baik. Saat ini sudah ada aturan seperti itu, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE dan Internet Etiquette yang disingkat menjadi Netiquette atau Netiquette. Netiquette sendiri merupakan aturan dan tata cara yang perlu dipatuhi dalam komunikasi yang dilakukan melalui internet untuk memastikan bahwa proses pertukaran informasi dapat berjalan dengan baik. Demikian presentasi dari kami, kelompok 4. Semoga apa yang kami paparkan bisa dimengerti oleh teman-teman semua, juga bisa dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.